Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabati ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la man yasma'una wa la man hawalayna shaqiyya wa la mahruma. Allahumma iftah masami'a qulubina bijahil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma kama wafaqtana lil ilmi wat ta'limi wa wafiqna Allahumma lil fahmi wal amali bi rahmatika ya arhamar rahimin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Allahumma inni a'udzubika an a'dhila wa dhalla wa zalzala wa jahlu jala alayya wa abiyu alayya thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin wa ila ikhwanihi min al-anbiya'il mursalin wa azwajihi ummatil mu'minin wa dhurriyyatihi wa ahli baiti wa sahabati ajma'in wa jami'il awliya'i was salihin wal ulama'i al-amilin wal musannifin wa sallallahu fi kitabihi wa syaraf an-nawawi wa ila masyayikhina wa muallimina wa abaina wa ummahatina bi anna Allah yarhamuhum wa yuli darajatin bil jannah wa yu'idu alaina in barakatihim wa asarihim wa ulumihim wa anwarihim bid din wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumi masyayikhina bid-din wad-dunya wal akhirah. Babu ta'kidi tahrimi malil yatimi. Bab tentang takkid penguatan pengharaman harta anak yatim, atau dengan bahasa lain bab tentang sangat haramnya gitu ya, harta anak yatim. Takkid itu kan taukid, berarti sangat. Ulangi, bab tentang larangan yang kuat gitu ya, larangan yang tegas merusak harta anak yatim gitu. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang ya'kuluna, yang mereka makan ya, mereka alladzina memakan amwalal yatama, karena harta-harta anak yatim. Yatama jama dari yatim. Kalau satu orang yatim, dua orang yatimani, banyak yatama ya, jama taksir. Zulman bari zolim, bari curang.
Kau lihat kitabnya. Innama ya'kuluna khabar. Oh ada innama. Innama ya'kuluna eta hanyalah makan mereka ngadahar soteh gitu. Innama mereka sebenarnya hanya ya memakan fi butunihim di perut-perut mereka naron karena sene api maf'ul dari yakulun wa sayaslauna dan mereka akan masuk wa sayaslauna akan masuk naron sa'iron ke dalam neraka sa'ir. Naudzubillah wal billah. Wa qala ta'ala dan berfirman Allah Ta'ala wala taqrabu malal yatim wala taqrabu dan jangan kalian mendekati malal yatimi harta anak yatim illa billati dengan cara yang hiya itu allati teh ahsanu eta anu terbaik ahsan anu pangalusna gitu panghadena. Wa qala ta'ala dan berfirman Allah Ta'ala wa yas'alunaka 'anil yatama wa yas'aluna dan mereka bertanya kepadamu mereka bertanya kepadamu anil yatama tentang apa tadi? Apa yatama? Anak-anak yatim. Qul katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam islahun lahum khairun islahun ya. Berapa hari bersikap baik islah itu atau hari berdamai islah itu berbuat baik aja lahum kepada mereka khairun eta lebih halus. Ayo contoh mubtada nakiro tapi pakai sifat lahum boleh islahun lahum khairun wa rajulun minal kirami indana rajulun nakiro tapi disifati indana jadi boleh itu mubtada islahun lahum khairun islahun hari nanti yang bersikap baik memperlakukan dengan baik lalu kepada mereka khairun ya wa in tukhalituhum wa in tukhalitu jeung lamun mencampuri kalian nyampurkeun arajerhum ke mereka yatama fa ikhwanukum maka mereka teh saudara-saudara kalian ayat fahum ikhwanukum maka mereka adalah saudara-saudara kalian. Wallahu ya'lamu al-mufsida ka jalma anu berbuat rusak jalma anu ngarusak minal muslimin dina jalma anu memperbaiki sifatnya mufsid muslim mufsid ma'ana merusak kalau muslim anu memperbaiki. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam
bama ijtanibu kudu ngajauhan aranjeun amr jauhilah as-sab'a kana 7 perkara al-mubiqati anu nyilakakeun anu ngahancurkeun jauhi 7 perkara yang menghancurkan. Qalu ya berkata mereka para sahabat, ya Rasulullah, wama hunna jeung naon ari hunna itu nu 7 teh. Ya Rasul, apa yang 7 tuh? Qala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyirku hiji badal, hiji kan 7. Oh, asyirku 1 menyekutukan billahi ka Allah, aya sarta Allah. Wasihru kedua, ayo wasihru kedua sihir. Wa qatlun nafsi 3 membunuh nyawa allati harrama anu tos ngaharamkeun sallallahu Allah illa bil haqqi kecuali dengan alasan yang benar. Wa aklur riba kasabada nomoran kasabada 4 ya makan riba. Wa aklu malil yatimi ke-6 ya 5 wa aklu malil yatimi dan makan harta anak yatim. Wat tawalli jeung kabur yaumaz zahfi dina hari pertempuran. Betul mau perang ieu mah kabur. Wa qadful muhsanati. Nah, ketujuh ya. Apa? Nuduh zina. Itu, nuduh zina kepada perempuan yang menjaga diri. Al-muhsanat, perempuan-perempuan yang baik-baik lah gitu ya. Perempuan-perempuan yang terjaga diri, al-mu'minati yang beriman, yang mukmin, al-ghafilati. Al-ghafilat anu apa kau itu lalai hatinya dari zina, boro-boro zina kapikiran ge henteu. Nah eta kopi lat gitu terus ya boro-boro zina kapikiran ge henteu gitu. Nah gitu terus ya. Jadi menuduh orang yang jangankan berzina terpikir pun enggak gitu. Kopi lat gitu kopi lat kan ayat bahasa gopi teh goplat teh laleh kan lupa. Muttafaqun alaihi. Al-mubiqatu ari lafaz al-mubiqat al-muhlikatu eta artinya al-muhlikat yang mencelakakan, menghancurkan. Ayo baca bareng, baca semuanya tabarukan.
Ya, baik, cukup. Baik. Bab takkid, ya. Takkid itu dari kata akkada yuakkidu. Dalam ilmu nahwu kita sering ada satu jabatan namanya taukid. Kalau taukid itu wawunya dimunculkan lagi. Taukid dengan takkid sama saja, ya. Kalau takkid namanya itu apa? Bitahqiqil hamzah, hamzahnya diaslikan ada gitu, takkid. Kalau wawu itu namanya bitashil atau biibdalil hamzati wawan, hamzanya diganti jadi wawu, jadi taukid gitu. Maksudnya wakada. Nah, takkid itu gini. Kita harus paham dulu bahwa mengganggu, ya, merusak gitu dulu ya. Gini, yang diharamkan itu maksudnya merusak. Jadi ini harus ada di ngalokatnya harus gitu. Karena kalau begini coba ini, kalau begini. Haram, pengharaman harta anak yatim. Bisa salah paham kan? Bisa gini, ada anak yatim nih. Ada anak yatim, dia punya minuman. Halal nggak? Halal. Nah, terus ini maksudnya apa? Gitu ya. Jadi maksudnya bukan begini, lihatnya. Sok lihat sini, lihat sini. Yang di luar perhatikan. Nih. Maksudnya pengharaman harta anak yatim teh bukan harta anak yatim yang haram, bukan. Ini misalkan harta anak yatim, dia boleh minum sendiri? Boleh. Dia boleh ngasih ke orang? Berarti halal. Terus ini apa maksudnya pengharaman? Apa yang diharamkannya? Nah, maksudnya bukan harta anak yatim statusnya haram. Maksudnya itlaf, itu merusak. Jadi haram merusak harta anak yatim dengan cara apapun gitu maksudnya. Nah, haramnya itu lihat Imam Nawawi enggak begini kalimatnya. Babu tahrimi malil yatim, bab pengharaman merusak harta anak, tapi pakai kata apa? Takkid. Oh, berarti haramnya teh kuat banget. Berarti haramnya teh berat gitu. Atau sih? Gitu. Jadi bab ini bisa kita terjemahkan begini. Dalam pakai bahasa gitu merada kagok. Bab penguatan jadi teenakan sebetulnya. Hah? Ki enak nama. Bab apa? Tentang sangat diharamkan merusak harta anak yatim, gitu maksud bab ini. Paham dong? Gitu. Oke, coba perhatikan. Sekali lagi, apa yang diharamkan dari anak yatim, dari harta anak yatim? Merusak hartanya. Merusak dengan cara apa? Dengan cara apa saja. Tapi nanti lihat dalam hadis. Dalam hadis mah yang disebut satu cara sebetulnya. Lihat. Itu memakan. Ya. Dalam Quran. Nanti kita lihat. Sekarang itu satu ya, paham maknanya, maksudnya. Yang kedua, man huwal yatim? Man huwal yatim? Man. Coba Zulpan ajib bil Arabiyah. Man huwal yatim? Man huwal yatim? Alladzi mata abuhu. Apa artinya? Yang bapaknya meninggal. Itu baru 60% benar definisinya. Ya. Kurang. Karena ini saya udah nggak punya bapak, yatim bukan? Yatim bukan? Hah? Bapak saya udah nggak ada, yatim bukan? Saya yatim bukan? Hah?
Kan tadi katanya alladzi mata abuhu, yang bapaknya mati. Hah? Gimana? Hah? Karena? Ya? Karena udah balik, udah gede gitu. Berarti definisinya kurang, makanya baru 60%. Hah? Yang? Kalau anaknya 8 tahun udah bisa dagang gimana? Berarti bukan yatim. Anaknya udah bisa nyari uang, amin. Dia dapat uang, yatim bukan? Yatim bukan? Nah, berarti gimana definisinya? Nah, definisinya al yatim shaghirun la abalahu. Apa? Oh, tulis apa? Al yatim, al yatimu shaghirun la abalahu. Shaghirun la abalahu. Apa artinya? Shaghirun. Nah, anak kecil itu yang belum balik. La abalahu, yang tidak punya bapak. Kok kalimatnya tidak punya bapak? Yang nggak mesti mati. Kalau bapaknya nggak ada gimana? Kabur, bapaknya ngantep, sama yatim. Dia bapaknya ada tapi nggak ngurusin. Bapaknya ada tapi nggak tahu kemana. Itu juga yatim. Paham dong? Paham dong? Seperti Rasulullah SAW yatim dari sejak kapan? Di dalam kandungan. Itu dari mundus sigar gitu ya, dari kecil. Itu definisi yatim begitu. Sing lengkap. Gimana? Apa yatim? Shaghirun la abalahu, anak kecil yang tidak punya bapak. Kenapa bapak? Ya karena yang ngurusin nafkah itu bapaknya. Masalah, nah lihat. Masalah bisa nyari kerja, bahkan masalah punya uang itu nggak jadi patokan definisi. Mau miskin mau kaya ya yatim. Misalkan gini, dia yatim tapi dapat warisan 1 triliun. Yatim bukan? Yatim bukan? Yatim. Jadi yatim itu patokannya bukan kaya miskin, bukan ya? Pokoknya mah asal dia kecil dan tidak punya ayah gitu. Yatim, wah boro-boro 1 triliun, 5 miliar, nggak punya apa-apa. Yatim bukan? Yatim. Ya? Lihat dalam Al-Quran. Kata Allah, innal ladzina yaquluna amwalal yatama zulman sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Makan harta anak yatim secara zalim. Perhatikan, secara zalim itu gimana? Maksudnya dia tidak punya hak memakan tapi malah makan, atau dia punya hak makan sesuai jatah malah berlebihan. Itu zalim. Ya. Ulang lagi, zalim itu gitu. Jadi memakan ya tanpa alasan yang dibenarkan, memakan tanpa hak yang menurut syara dibolehkan, itu namanya zalim. Lihat ancamannya dalam ayat ini, lihat, ngeri banget. Orang yang makan harta anak yatim secara zalim, itu untuk anak yatim malah dia makan tanpa alasan yang benar, diambil gitu, padahal milik dia, milik anak yatim. Maka gimana? Sebenarnya dia bukan makan uang, dia sebetulnya bukan makan uang, bukan makan beras, sebetulnya apa? Tapi
Dia sebenarnya makan api. Nauzubillah. Gini nih. Kan kayak bantu kuno maka inamati gini. Jadi menolak yang lain. Dia sebetulnya bukan makan uang, bukan makan beras, bukan makan roti, bukan makan apalah gitu ya, dolar, bukan. Dia sebenarnya sedang makan api. Hanya api yang dia makan sebetulnya. Innama. Satu itu. Berarti di dunia dia sebetulnya makan apa? Makan api. Coba kalau bahaya apa istilahnya? Misalkan kamu jangan dekat-dekat bahaya, apa istilahnya? Jangan apa istilahnya? Lama orang kayak maksudkan makanya apa? Jangan main. Misalkan ini, kalian main yang nyerempet bahaya. Kan ada peribahasanya, jangan suka main. Maksudnya apa? Jangan main hal-hal yang matak bahaya gitu ya. Atau pi bahaya jangan main api lah. Paham? Ini mah bukan main api, apa nih? Makan api. Orang yang makan harta anak yatim, dia makan, bukan lagi main api aja bahaya, apalagi makan api. Itu di dunia begitu, dan di akhirat dia akan masuk neraka sa'ir. Nah ini diancam berat dunia akhirat. Maka ayat ini jadi dalil bahwa merusak harta anak yatim adalah dosa besar, minal kabair, termasuk dalam hadis muttafaq alaih nanti. Paham tak? Nah ini sesuai dengan diperkuat di dalam ada riwayat yang menyebutkan orang yang di dunia suka makan harta anak yatim, nanti di akhirat itu akan keluar api dari mulutnya, dari telinganya, dari hidungnya, itu keluar api azab, kebakar maksudnya. Naudzubillah summa naudzubillah. Gitu. Karena dia makan api dari dunia itu. Oke, sekarang perhatikan. Dalam ayat ini kalimatnya apa? Memakan. Nah, tapi oleh Imam Nawawi nggak disebutin haram makan. Kenapa? Sekarang jawab gini. Lihat, sok, karena pinter. Jawab. Kalau makan sih enggak, cuman membuang harta anak yatim, membakar harta anak yatim, apalagi melenyapkan harta anak yatim, atau menjual gitu ya. Wah punya dan uangnya dimakan, menjual harta anak yatim, gimana? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Kan kata ayat juga cuman makan yang nggak boleh mah. Yang dicela itu yang makan. Boleh nggak? Kenapa enggak? Kenapa enggak? Karena sama-sama merusak, gitu ya. Betul? Lihat, makanya yang dimaksud bab ini bukan makan, tapi merusak dengan cara apapun itu dosa besar. Hanya memang cara yang paling sering dilakukan orang untuk merusak harta anak yatim adalah memakannya, didahar gitu, dikorupsi. Wah sekarang banyak orang bikin lembaganya yatim piatu, pakai neangan duit supaya banyak bantuan. Misalnya gini, hati-hati, naudzubillah semua naudzubillah. Misalnya gini, wah saya ini punya anak yatim 30 orang. Terus ada yang nyumbang, ya ini ya saya nitip ya, ini untuk anak yatim satu orangnya 50.000. Berarti berapa? 1.500.000 nitip. Lihat. Terus sama orang itu dikasihin ke anak yatimnya berapa tadi? 50.000. Dia kasihin 10.000. Sini kumpul nih, ada yang ngasih 10.000. Berapa yang diambil? 40.000. Itu namanya yakulun, didahar kumanehna. Itu dosa besar. Ya? Oh ini mau untuk ini, nggak harus untuk anak yatim, milik dia. Oh ini kecuali kalau gini, misalnya ini diberitahu nih, kamu dapat uang 50.000 nih, ada yang ngasih.
Tapi ya, nih saya kasih 10.000 untuk jajan kamu, nih 10.000 untuk beli alat mandi misalkan, untuk buku, boleh kalau gitu. Tapi anak yatimnya harus tahu. Nanti dalam ayat berikutnya diurus gitu. Itu namanya ngurus. Boleh kalau begitu. Kalau tapi diambil, ya udahlah, kan saya yang bikin proposalnya. Saya kan bikin proposal. Ya udah, untuk anak yatim jadi 50-50 aja lah. Anak yatim 50%, saya 50%. Itu dosa besar, haram kalau begitu. Itu namanya menjual anak yatim. Hati-hati, naudzubillah, semua naudzubillah. Paham tuh? Atau bukan dimakan gini, uangnya ambil, atau hartanya kita buang ke laut, uangnya kita bakar nih, uang anak yatim, gimana? Dosa besar? Kenapa? Karena sama-sama merusak, menghilangkan, melenyapkan sehingga nggak berfungsi. Itu sama apapun caranya. Atau gini nih, anak yatim teh, misalkan seorang ibu bapaknya, suaminya meninggal, berarti anaknya yatim, terus dapat warisannya dia meninggalkan uang 1 miliar, ibunya dapat warisan, anaknya bahkan itu paling gede. Setelah ibu, sisa semua untuk si anak. Gitu kalau anak laki-laki. Atau anaknya perempuan, ibunya dapat, sisanya untuk anak berdua, bagi dua. Laki-laki 2 kali lipat dari anak perempuan. Gede berarti kan? Anggaplah anaknya dapat misalkan 700 juta gitu misalnya. Anaknya nih. Sama ibunya dipakai uang itu, sama ibunya dipakai operasi plastik. Untuk operasi wajah habis 300 juta. Untuk operasi bujur, iya apa? Kadinungna yang nak kawin deh. 100 juta. Apa lagi? Udah berapa tuh? Sisa 100 juta untuk anaknya. Gimana? Ibunya itu namanya yakulu namanya, itu makan. Walaupun bukan dimakan kan? Bukan dibeliin beras, tapi dipakai untuk dia sendiri. Itu termasuk merusak harta anak. Hati-hati tuh, mun aya janda anu gitu. Ya. Paham toh? Jadi bisa-bisa juga. Atau gini, anaknya diurus sama uaknya, diurus sama pamannya, anak yatim nih. Dia punya warisan, punya harta, dimakan sama uaknya, dimakan sama pamannya yang ngurus, itu juga. Ya, secara zalim, zulman. Betul? Berarti kalau begitu ada nggak menggunakan harta anak yatim yang diperbolehkan? Ada nggak? Ada. Coba lihat. Nah, ketika turun ayat ini, nih, ini berat. Ketika turun ayat ini, para sahabat ya, yang tadinya ngurus anak yatim jadi nggak mau. Para sahabat yang tadinya suka makan bareng sama anak yatim, kadang-kadang hartanya digabungin gitu. Artinya, misalkan anak itu punya uang 1 juta, dia punya uang 1 juta, digabungin gitu, disimpan bareng atau beras gitu. Para sahabat begitu turun ayat ini, mereka akhirnya mau menjauhi anak yatim. Jadi anak yatim nggak ada yang ngurus. Kenapa? Karena para sahabat takut gitu. Wah, saya takut termasuk ancaman ayat ini gitu para sahabat. Takut saya termasuk orang yang merusak harta anak yatim. Akhirnya para sahabat itu mujana, menjauhi. Nah, maka yas'alunaka, bertanyalah para sahabat, ya Rasul, gimana dong? Waduh, takut kami termasuk orang yang termasuk ancaman ayat tadi. Nah, bertanya ke Rasul, yas'alunaka 'anil yatama, bertanya. Kata Rasul apa? Ya, yang terbaik itu kalian tetap bersikap baik. Kalau kalian menjauhi mereka, kan kasihan anak yatim. Gitu. Jadi nggak apa-apa kalian urus hartanya, nggak apa-apa kalian kelola asetnya, nggak apa-apa kalian gitu ya, gunakan gitu ya, warisannya untuk kebaikan mereka. Nah,
sikap seperti itu namanya islah. Ya, nah itu boleh. Jadi jangan dijauhi. Kasih kalau dijauhi malah anak yatim terkucilkan, jangan. Paham belum? Ulangi, gini. Misalkan anak yatim punya harta warisan 100 juta. Gimana diurusin teh? Misalkan umpama dikelola, tapi murni untuk anak yatim. Itu islah namanya. Jangan dibiarkan, urus apa-apa. Untuk dia biaya sekolah segala macam, nggak usah. Nah, kalau misalnya kemudian bercampur hartanya atau makan bareng waktu itu, maka ayat ini jadi dalil kalau karena ngurus harta anak yatim ada upah, itu nggak apa-apa. Tetapi ya tentu yang paling bagus mah bener-bener gratis gitu. Ya, itu islah begitu. Walaupun boleh, misalnya gini, yang ngurusin anak yatim kan anak yatim dari bayi kan pasti ada capeknya kan. Atau misalkan di panti yatim umpama nih, wow ngurus segala macam, ya boleh ala kadarnya aja, sewajarnya berapa gitu. Tapi yang islah itu lebih baik itu apa? Ya udah, ini mah udah ngurus anak yatim, saya emang nggak mau upahnya saya nggak mau dari harta anak yatim gitu. Itu walaupun boleh, tapi sesuai dengan apa? Kadar yang sewajarnya. Nya wajarnya sabaraha gitu. Ulah cara tadi ya. Tina sekian jadi 50.000 nya. Anak yatimnya kebagian 10.000 gitu. Itu namanya zalim kalau begitu. Paham tak? Paham tak? Nah itu. Ya, gitu. Jadi memang gini nah. Ngurus anak yatim itu gede banget pahalanya. Itu jaminan surga. Kahatain kata surga. Tapi sebaliknya merusak harta anak yatim juga dosanya sangat besar. Nah, kalau di dalam Al-An'am wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Jangan dekati harta anak yatim kecuali dengan cara terbaik. Gimana cara? Misalkan artinya apa? Boleh nggak ngurus harta anak yatim? Tapi dengan cara yang misalkan Pak dijaga supaya minimal gini. Aduh, ya anak punya warisan 100 juta. Udah deh kita simpen di bank. Kita tabungkan, titipkan di bank muamalah, di DSM, di BMT, titipin. Sok. Nanti udah balik saya kasih gitu. Atau waduh, ya ada warisan anak yatim nih, dia punya uang 50 juta. Kita investasikan, tathmir, investasi. Tapi tujuannya itu daripada lebar, udah. Kita ini apa? Biaya hariannya dari situ dipakai usaha, ada untungnya untuk membiayai anak yatim. Dan modal intinya yang 50 juta utuh gitu. Nah itu boleh kalau begitu. Itu namanya apa? Billati hiya ahsan, boleh kalau begitu. Ya. Seperti itu. Jadi gitu, hati-hati. Sekarang suka jadi modus anak yatim tehnya. Peribahasa untuk anak yatim gitu. Nah sekarang lihat dalam hadis, kata Rasul, jauhi 7 dosa besar yang mencelakakan: menyekutukan Allah, sihir, terus membunuh tanpa alasan yang dimanakan syarak. Membunuhnya di antara yang dimanakan syarak, kisos, bela diri itu dimanakan syarak. Itu nggak kalau terjadi. Menjaga nyawa, makan riba, terus makan harta anak yatim gitu. Merusak, awas, ulangi lagi. Maksud makan itu apa? Merusak atau menguasai harta anak yatim untuk dirinya. Kenapa yang disebut dalam hadis Quran hanya makan? Karena makan adalah cara yang paling umum ya dalam merusak gitu. Yang makan teh maksudnya apa? Maksudnya mah untuk kepuasan perut gitu ya. Kepuasan duniawi orang yang ngurusnya. Terus kabur dari medan, itu dosa besar loh kabur. Kalau lagi perang nih, misalkan terjadi peperangan kayak di Palestina tuh. Kalau orang Palestina kabur,
batu rumah perang kalau datang ke Indonesia, ya mah dosa besar itu. Makanya Bapak pernah ada orang di sini, ente makalakak datang ke orang Palestina mah cicing di itu. Din kalah labor di Palestina, iya kan jelas ngelawan mana? Kalau terjadi perang sama Israel, itu haram kabur. Misalkan Israel nyerang ke Palestina ke satu tempat nih, orang Palestina malah ngarungsi, malah kalabur. Ada api kalau lagi perang, kalau lagi perang kalau terjadi gitu, sesuai dengan ketentuannya perang. Atau kayak dulu Indonesia lawan mana? Belanda. Atau kayak di Tasik kayak Jenderal Mustafa. Suka mana? Ya, termasuk keponakan beliau kayak Zainal Muhsin itu pernah dipenjara. Itu guru bapak itu, sanad ilmu nyambung pada situ ya. Zainal Muhsin, Zainal Mustafa. Misalkan santrinya kan bawa perang santrinya. Kalau pas lagi perang, Jepang bukan sama Jepang kalau itu mah. Suka lawan. Kalau kau kabur eta santri teh gimana ta? Batu ibu kalau lompat gitu, nggak becir gitu sieun. Itu dosa. Apa dosa besar. Makanya kalau mati di medan perang itu disebutnya mati syahid karena gede banget. Wah, tanpa hisab masuk surganya juga ya. Nggak perlu dimandikan saking mulia-mulianya gitu ya. Saking suci-sucinya jangan dimandikan. Udah. Nih termasuk lihat. Kita sekarang di pesantren perang nggak? Perang nggak? Perang apa? Melawan. Oh itu. Melawan setan, melawan nafsu dari dorongan-dorongan jangan ngaji. Nih, contoh ini sedang perang kalian di sini. Sedang perang. Perang ngelawan ngobrol. Ayah anu teu berangkat ke medan perang atau geus ngaji kaluari itu kabur dari medan perang atau kalau kacicing we di kamar peda hujan ya. Hati-hati itu namanya kabur dari medan. Atau kalau kepulang ke rumah atau tebetah namanya kabur dari medan perang. Tawalli at-tawalli yaumaz zahfi. Kita menghadapi lah ya, hadapi. Dalam hadis Ibnu Majah ya, man kharaja ya fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Orang yang keluar mencari ilmu maka dia man kharaja li talabil ilmi maka fi sabilillah, dia dianggap berjuang di jalan fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang. Kalimat fi sabilillah itu biasanya perang maknanya. Gitu. Nih. Nah, kalau kalian lagi ngaji gini, ini fisabilillah kalian teh. Ini fisabilillah ini teh bukan sembarangan ini. Kalian semua fisabilillah, antum fisabilillah semuanya. Hatta yarji'a, kalau pulang bukan fisabilillah lagi, libur teh. Udah itu bukan fisabilillah. Di rumah mah bukan. Matak mendingan tong tadi terus kan? Mendingan tong naon? Tong liburnya. Ngalah terus fisabilillah gitu. Fisabilillah. Kalau saya mah nggak pulang-pulang, libur juga di sini. Jadi insya Allah terus fisabilillah. Jadi gitu rugina pulang teh. Jadi rugina libur teh naon? Menghilangkan jejak fisabilillah. Aduh, ngasih di rumah teh atuh. Eta mah naon? Fisabilillah hawa eta mah nya. Hawa nafsu keras sebenarnya. Coba di pesantren malah sangadul-ngadulna gitu ya. Betul enggak? Semalas-malasnya di pesantrennya orang teh nya. Pasti we meureun atuh kapanggih ku guru dicarekan itu kan. Ngaji kan gitu ya. Coba itu hebatnya pesantren. Ya, bener? Sok. Nah, senakal-nakalnya kamu di pesantren ketemu ya mulai kapanggih kumaha dicarekan teh, diperingatkan kan, dikasih SP supaya berubah, ditegur dikit salah dikit juga, itu di pesantren gitu.
Kan di rumah mah enggak ya. Sugan ke orang tua anak. Kalau kamu di SP, mau jadi SP ke orang tua. Kayak nggak SP tilu mereka kudu ka mana berenang? Hah? Jadi kayak ada ayah kesucu gini kata bapaknya. Pokoknya kamu kalau nilai kamu merah, berarti itu jelek. Kalau nilai kamu 5, kamu jangan lagi panggil saya bapak. Wah. Kata bapaknya. Anaknya nilainya 4. Dia tetap pulang ke rumah. Apa kata anaknya? Bro, nilai saya 4. Itu bapaknya salah yang ngomong aku mah. Kan cek bapaknya naon. Entong manggil bapak. Jadi manggilnya bro. Bro, saya nilainya 4 gitu. Oh. Eta mah bapak ambak teuing budakna teu ngarti gitu. Ya lain maksud jadi manggil bro ka bapak maksud sing alus sing bener belajar gitu. Ya. Karena bisa ke guru gitu ke. Ya. Ya. Ulah gitu. Ngambekna ulah ngancam-ngancam gitu. Kalau kalian nih nggak bener belajar, main terus, pilih. Ngambek ieu dongeng si kabayan. Nu keluar siapa aing? Ngambek tuh, guru nanti gitu, kasar. Santina ngobrol wae, imun ngobrol wae, pilih. Nu keluar ti kelas ieu sia atau aing? Kan gumpur santri dicarekan gitu. Sia gitu kan? Sia atau aing? Kumaha cek santri teh? Sia. Maksud sia teh saha? Ya kan sia teh. Kan bagat di gumpur jadi sia beuki ngambek guruna. Begitu. Ayo ulah gitu lah. Ulah ngancam-ngancam eta. Kan keur dicarekan rasa gempurnya orangnya. Jawabannya teu paruh gitu kan. Baliknya kan sia teh iya sia teh gitu. Gitu. Kamu atau saya? Kamu tuh. Kamu teh ka bapana berarti gitu. Ya, jadi itulah makanya ngaji itu fisabilillah. Nah, jangan kabur ya. Terakhir menuduh orang baik-baik melakukan zina. Yang boro-boro zina terlintas di pikiran pun tidak, itu namanya al-ghafilat. Jadi al-ghafilat orang yang dalam pikirannya nggak terlintas tentang perzinahan, karena di dalam hatinya isinya kebaikan-kebaikan gitu. Jadi yang haram dituduh zina itu memang orang baik-baik. Ari kitu mah nya ari profesina pezina dituduh zina itu nggak apa-apa. Mau terang-terangan misalkannya profesina apa pekerja seks gitu dituduh zina, emang tukang zina gitu. Yang tidak boleh itu apa? Menuduh orang yang baik-baik, menjaga dirinya terjaga, terus boro-boro kepikir gitu. Udah, wallahu a'lam bishawab. Rabbi alimna. Sungguh-sungguh semuanya angkat tangannya. Sungguh-sungguh. Ya Allah ajarkan